Bab 2065. Membantu mengubah teknik pedang. Melihat Jesse Tang begitu bersikeras, tetua Zhang pun tidak berdaya. Kali ini, tidak hanya 3 tetua, bahkan pelayan yang memainkan kecapi ditambah Leona Zhang pun diminta keluar. Dengan demikian, di dalam kediaman hanya tersisa Jesse Tang dan Eric Qin berdua. Jesse Tang melirik sekilas Eric Qin, lalu duduk di kursi, tapi karena kesakitan dia pun memelototi Eric Qin, pura-pura berdiri mengambil teh. Tidak menyangka, kamu begitu menepati janji. Eric Qin melirik Jesse Tang, melemparkan sebotol obat mujarab. Memakan obat ini, maka lukamu akan membaik. Tentu saja, aku mengatakan aku ini orang yang menjaga reputasi. Jesse Tang mendengus, tapi di saat menerima botol obat, dengan panik berkata, kamu begitu baik memberikan obat padaku. Jangan-jangan ingin meracuniku, tapi aku yakin kamu tidak berani. Dia sambil komat kamit, langsung menuangkan 1 butir dan menelannya. Seketika badan terasa segar, terutama di bagian yang memar, rasa sakit pun berkurang. Tidak menyangka kamu memiliki pil mujarab seperti ini. Jesse Tang kembali duduk, kali ini pun merasa tidak sakit, alis pun bernari-nari. Tapi aku peringatkan padamu, masalah tadi kamu dilarang menyebar luas, maka dendam di antara kita pun lunas, jika kamu berani sembarang berkata, aku akan. Jesse Tang awalnya ingin mengancam Eric Qin, tapi berpikir sejenak, menyadari dirinya juga tidak ada kemampuan untuk mengancam dia. Aku akan bunuh diri, lalu mengatakan kamu yang membunuhku. Jesse Tang berpikir lama, merasa ini ancaman terkuat. Tenang saja, aku sangat sibuk, ini juga bukan hal besar. Eric Qin pun meneguk secangkir teh spiritual yang ada di halaman, dan mengatakan rasa cukup enak. Bukan hal besar. Jangan-jangan kamu adalah si mesum yang selalu melakukan hal seperti ini. Jesse Tang sudah salah pengertian, muka memerah, dalam hati pun meremehkannya. Sering melakukan hal seperti ini pada kultivator wanita, sepertinya Eric Qin juga bukan orang baik. Tapi, ini tidak ada hubungan besar dengan dirinya. Baiklah, tidak basa-basi lagi. Setelah mendengar Eric Qin berjanji, Jesse Tang pun melambaikan tangan. Aku memanggil kamu tetap di sini, ayo katakan hal utama kita. Sebelum bertarung kita sudah bertaruh, jika aku kalah akan menyetujui 1 permintaan kamu sekarang boleh katakan. Suara Jesse Tang pun berubah menjadi transmisi suara jiwa dewa. Kamu ingin tahu berita rahasia keluarga Tang atau partai Jihuo atau teknik maupun resep obat? Kamu tahu apa yang aku inginkan? Ekspresi Eric Qin pun berubah, merasa Jesse Tang sangat jelas dengan tujuan dirinya. Tentu saja, kultivator yang mencari generasi penerus keluarga Tang untuk mencari berbagai macam kesempatan. Kamu bukan orang pertama, orang seperti kamu aku juga banyak melihat, jadi tidak perlu basa-basi, langsung katakan saja. Jesse Tang menganggukkan kepala, tentu saja dia ada 1 kalimat tidak dikatakan. Sebelumnya meminjam berbagai cara untuk mencari dirinya, juga membawa berbagai macam hadiah, juga ada untuk datang menjadi hubungan, hanya Eric Qin yang brengsek ini, berani memukulnya. Dia juga mengetahui, formasi ini tidak begitu aman, lebih baik menggunakan transmisi suara lebih aman. Aku katakan, kamu akan mengabulkannya, kata Eric Qin. Harus tergantung permintaanmu juga. Jika melampaui kemampuanku atau super susah, aku bisa bertanya pada Bibi. Jika dia juga tidak tahu maka aku tidak ada cara lain lagi, kata Jesse Tang. Eric Qin menganggukkan kepala. Aku memerlukan 1 macam teknik keluarga Tang. Ketua Tang saat itu sangat mahir teknik ini. Tentu saja, teknik kakekku pasti luar biasa. Jesse Tang memandang Eric Qin dan berkata, kakek aku ini tidak pandai menyembunyikan barang, asalkan bukan teknik yang rahasia, dia pasti akan meletakkan di pavilion sutra. Sepertinya permintaanmu adalah beberapa teknik dewa.
Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Kata Erikin. Asalkan dimiliki keturunanku, semua teknik pasti bisa aku dapatkan. Teknik, kakek sudah wariskan kepada bibi, jadi meskipun aku tidak mengetahui, bibi pasti tahu. Kata Jessi Tang dengan percaya diri. Tapi, ini aku hanya membantu, tidak termasuk taruhan. Jika benda yang kamu inginkan tidak ada, maka taruhan ini berakhir. Jessi Tang sambil berkata, wajah pun muncul senyuman licik. Apa yang kamu katakan, cepat katakan. Erikin tersenyum, gadis ini pintar menghitung juga, tidak melakukan bisnis yang merugikan. Membantu dirinya, pasti juga ingin mendapatkan sesuatu darinya. Aku mau teknik pedang yang kamu keluarkan itu, menggunakan pedang patah membunuh jurus naga api raksasa aku. Kata Jessi Tang. Waktu itu, Erikin terbang keluar dari badan naga api, ribuan cahaya pedang langsung memotong mati naga raksasa ini. Adegan ini meninggalkan kesan mendalam di pikiran Jessi Tang. Meskipun jurus naga raksasa ini adalah salah satu jurus andalan dirinya, Erikin hanya menggunakan pedang patah menahan serangan ini. Jika dirinya bisa mendalami teknik pedang ini, maka kemampuan akan meningkat satu tahap. Kamu sangat pandai memilih, tapi jurus ini bukan semacam teknik pedang, melainkan penggabungan dari niat pedang dan mantra pedang. Jadi kamu tetap memilih ini, tapi jika aku wariskan padamu, aku juga akan menguras banyak tenaga. Erikin pun menjelaskan, tapi dia sama sekali tidak membohong Jessi Tang. Waktu itu, kultivasi dirinya ditekan di fase transendensi tahap 1, di tangan memegang pedang patah yang biasa saja. Bersambung.